Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adinda Ambutua dengan NIM 2025 410072 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan dan menganalisis mengenai program makanan bergizi atau MBG dengan menggunakan perspektif politik dan pertumbuhan ekonomi untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah Sosiologi dan Politik dengan dosen pengampu Bapak Agustinus Vascolino Dedi, SH.M.Hum. Program MBG merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak sekolah. Dalam perspektif politik dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat 4 masalah yang perlu dianalisis. Yang pertama, ketimpangan distribusi program MBG. Masalah ketimpangan distribusi program makanan bergizi atau MBG terjadi karena fasilitas satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sementara itu, daerah pedesaan dan pelosok masih mengalami keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, serta kendala logistik dalam menyalurkan makanan. Dalam perspektif politik dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses yang sama terhadap program pembangunan. MBG merupakan kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang baik. Namun, ketimpangan distribusi menyebabkan manfaat program tidak dirasakan secara merata. Anak-anak di daerah perkotaan lebih mudah memperoleh makanan bergizi dibanding anak-anak di daerah terpencil. Akibatnya, terjadi kesenjangan kualitas kesehatan dan pendidikan antara daerah. Dari sisi ekonomi, sumber daya manusia yang sehat, berkualitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas kerja yang pertumbuhan ekonomi. Jika daerah pelosok tidak mendapatkan manfaat MBG secara optimal, maka ketingkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi nasional juga akan terhambat. Maka dampak yang akan terjadi: 1. Terjadinya ketidakadilan dalam akses program pemerintah. Yang kedua, kualitas kesehatan dan gizi anak daerah terpencil tetap rendah. Yang ketiga, kesenjangan pembangunan antara kota dan desa semakin besar. Yang keempat, tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional tidak tercapai secara maksimal. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak merata karena kualitas tenaga kerja berbeda antara wilayah. Jadi, solusi yang harus dilakukan yang pertama, menambahkan dan memperluas fasilitas SPPG di daerah pelosok. Pemerintah perlu membangun lebih banyak SPPG di daerah pedesaan dan wilayah terpencil agar distribusi makanan tidak hanya terpusat di kota. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur dan transportasi. Pembangunan jalan, jembatan, sarana transportasi perlu diprioritaskan untuk melancar pengiriman bahan makan di daerah yang sulit dijangkau. Yang ketiga, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Pemerintah daerah, UMKM, kelompok tani, dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam penyediaan bahan pangan dan proses distribusi agar program lebih efektif. Yang keempat, menerapkan sistem monitoring dan evaluasi. Pemerintah perlu menggunakan sistem pengawasan yang transparan dan berbasis teknologi untuk memastikan distribusi MBG berjalan merata dan tepat sasaran. Masalah yang kedua, program makanan bergizi MBG pada tahun 2026 membutuhkan anggaran sekitar 228,38 triliun. Besarnya anggaran ini menimbulkan kekhawatiran mengenai aktivitas menggunakan dana negara karena penggunaan dana negara karena pemerintah juga harus membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Jadi, dalam perspektif politik dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran negara melalui kebijakan publik. Namun, besarnya anggaran juga menimbulkan tantangan. Jadi, pengelolaan dana tidak efisien dan tidak tepat sasaran, maka manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, alokasi dana yang terlalu besar pada suatu program dapat mengurangi anggaran untuk sektor pembangunan lainnya. Jadi, di sini kita bisa lihat dampak yang terjadi. Yang pertama, membebani anggaran negara apabila tidak dikelola secara efisien. Yang kedua, berpotensi mengurangi alokasi dana untuk sektor lain yang juga penting. Yang ketiga, menimbulkan kritik dari masyarakat jika hasil program tidak sesuai harapan. Yang keempat, berisiko terjadi pemborosan anggaran dan penyalahgunaan dana. Yang kelima, hambatan pertumbuhan ekonomi apabila manfaat program tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk itu, kita perlu solusi yang tepat. Harus pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pemerintah harus membuka informasi penggunaan anggaran kepada masyarakat, serta melakukan audit secara berkala agar dana yang digunakan sesuai tujuan program. Dengan memastikan program tepat sasaran, pemerintah memanfaatkan harus didata dengan baik, sehingga anggaran benar-benar digunakan untuk kelompok yang membutuhkan dan tidak terjadi pemborosan. Melakukan evaluasi dan pengawasan berkala. Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas program secara rutin untuk mengetahui apakah tujuan peningkatan gizi dan kualitas sumber daya manusia telah tercapai. Melibatkan produk lokal dan UMKM, pengadaan bahan makanan sebaiknya melibatkan petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal agar dana yang dikeluarkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menjalankan program secara bertahap dan efisiensi. Pelaksanaan bertahap memungkinkan pemerintah mengukur keberhasilan program sebelum diperluas ke seluruh wilayah sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif. Jadi, di sini kita bisa mengambil kesimpulannya, besarnya anggaran program makanan bergizi gratis merupakan tantangan sekaligus investasi bagi pembangunan Indonesia. Dalam perspektif politik dan pertumbuhan ekonomi, anggaran yang besar dapat dibenarkan apabila mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan pengelolaan dana dilakukan secara transparan, tepat sasaran, efisiensi, dan diawasi dengan baik, agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Masalah yang ketiga, keterlibatan UMKM dan petani lokal dalam program makanan bergizi atau MBG masih terbatas karena kapasitas produk yang kecil, keterbatasan modal usaha, serta kesulitan dalam memperluas pasar dan memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar. Akibatnya, banyak pelaku usaha lokal belum mampu menjadi pemasok utama bahan pangan untuk program MBG. Jadi, perlu dianalisis dalam perspektif politik dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tidak hanya bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal. Program MBG sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah karena membutuhkan pemasok bahan makanan dalam jumlah besar setiap hari. Namun, jika UMKM dan petani lokal tidak dilibatkan secara maksimal, maka manfaat ekonomi program hanya dirasakan oleh pemasok besar atau perusahaan tertentu. Kondisi ini menyebabkan peluang peningkatan pendapatan masyarakat lokal menjadi berkurang. Selain itu, tujuan pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan menjadi kurang optimal. Dilihat dari masalah itu, dampak yang akan terjadi,
Pendapatan UMKM dan petani lokal tidak meningkatkan secara signifikan. Yang kedua, kesempatan kerja baru di daerah menjadi terbatas. Yang ketiga, perputaran ekonomi lokal berjalan lebih lambat. Yang keempat, ketergantungan terhadap pemasok besar semakin tinggi. Yang kelima, manfaat ekonomi program MBG tidak tersebar secara merata kepada masyarakat. Jadi, solusi yang harus dilakukan yaitu yang pertama, memberikan prioritas kepada UMKM dan petani lokal. Pemerintah perlu memberikan kesempatan dan prioritas kepada UMKM serta petani lokal untuk menjadi pemasok bahan pangan program MBG sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Yang kedua, mempermudahkan akses permodalan. Pemerintah dapat menyediakan bantuan modal, kredit usaha rakyat atau KUR, atau program pembiayaan khusus agar UMKM dan petani mampu meningkatkan kapasitas produksinya. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan pendamping, pelatihan mengenai manajemen usaha, kualitas produk, pengolahan pangan, dan pemasaran perlu diberikan agar UMKM dan petani mampu memenuhi standar kebutuhan program MBG. Yang keempat, membentuk koperasi atau kelompok usaha bersama. Petani dan UMKM dapat berlangsung dalam koperasi sehingga produksi menjadi lebih besar, distribusi lebih mudah, dan mampu memenuhi pemerintah program MBG meningkat. Yang kelima, memperkuat rantai pasok lokal. Pemerintah perlu membangun sistem distribusi yang menghubungkan petani, UMKM, dan penyelenggara MBG secara langsung, sehingga biaya distribusi lebih murah dan keuntungan lebih banyak diterima oleh pelaku usaha lokal. Masalah yang keempat, masalah kualitas dan keamanan pangan dalam program makanan bergizi atau MBG. Masalah program makanan bergizi bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan pendidikan, namun dalam pelaksanaan masih terdapat risiko. Program makanan bergizi bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan pendidikan, namun dalam pelaksanaan masih terdapat risiko. Makanan yang tidak memenuhi standar gizi, kurang higienis, atau mengalami kerusakan selama proses penyimpanan dan distribusi. Jika kualitas dan keamanan pangan tidak terjaga, tujuan utama program MBG untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat gagal tercapai. Jadi kita perlu menganalisis dalam perspektif politik dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap kebijakan publik memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Makanan tidak terjamin maka dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, gizi yang tidak seimbang, dan penyakit lainnya. Kondisi ini akan menghambat tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pada akhirnya dapat mengurangi kontribusi program MBG terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, dampak yang ditimbulkan, yang pertama, resiko keracunan makanan bagi penerima manfaat. Yang kedua, kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi secara optimal. Yang ketiga, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Yang keempat, tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi terhambat. Yang kelima, anggaran yang telah dikeluarkan menjadi kurang efektif karena manfaat program tidak tercapai secara maksimal. Jadi, solusi yang harus dilakukan menerapkan standar keamanan pangan yang ketat. Pemerintah harus memastikan seluruh penyediaan makanan mengikuti standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan. Dengan melakukan pengawasan dan inspeksi rutin, petugas kesehatan dan instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan secara berskala terhadap dapur, produksi bahan baku, serta proses distribusi makan. Melibatkan ahli gizi dalam menyusun menu. Setiap menu MBG harus disusun oleh
ahli gizi agar kandungan nutrisi sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Memberikan pelatihan kepada pengolahan dan penyediaan makanan. Para petugas dapur dan menyediakan makanan perlu mendapatkan pelatihan mengenai higienis, sanitasi, keamanan pangan, dan pengelolaan makanan yang baik. Dan membangun sistem pelaporan dan evaluasi. Sekolah dan masyarakat perlu diberikan akses untuk melaporkan apabila ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi sehingga masalah dapat segera ditangani. Jadi dari permasalahan tersebut, kita dapat menyimpulkan kualitas dan keamanan pangan merupakan faktor utama keberhasilan program MBG bergizi gratis. Dalam aspek politik dan pertumbuhan ekonomi, kualitas makanan yang baik akan meningkatkan kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi muda sebagai modal utama pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara ketat melalui pengawasan rutin, keterlibatan ahli gizi, pelatihan pengolahan, dan sistem evaluasi yang berkelanjutan agar tujuan program MBG dapat tercapai secara optimal.